Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, sesi kedua ini saya bawa ke kebun observasi BSM di Telomoyo sini. Maksud tujuan Bapak Ibu di sini, mungkin Bapak Ibu sudah paham semuanya, paham semuanya. Belum Pak, baru makanya kesini. Iya, makanya kesini betul. Makanya saya bawa ke kebun sini Bapak Ibu. Apa itu? Istilahnya orang Jawa. Orang Jawa itu kalau mau menanam tentunya harus memiliki modal, dan modal awal itu adalah kita harus memiliki kebun atau bagaimana nggih? Ya, modal pokok itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak akan memanjang lebarkan. Kalau panjang-panjang juga tidak ada yang terlalu senang. Kalau lebar-lebar juga tidak ada yang terlalu senang. Ya. Baik, untuk poin saja nggih. Saya akan memperagakan bagaimana tata cara mengolah lahan membuat bedengan ala BSM. Ya. Itu yang akan saya sampaikan secara sekilas. Yang pertama, tentunya kita harus mencangkul awal dahulu Bapak Ibu. Mencangkul awal seluruh peta kita. Bagaimana tata cara mencangkul, kita perlihatkan lekto dan leksan. Monggo. Iya. Ya. Pertama kita kecrek-kecrek, tahu nggih kecrek-kecrek nggih? Kita buang, kita ambil rumput-rumput yang atau gulma yang tidak terpakai, kita kecrek kurang lebih 5 cm. Kita kumpulkan nanti di suatu tempat, dan itu pun bisa kita buat sebagai pupuk atau kompos. Ya, kecrek-kecrek seperti ini. Iya. Kita setelah dikecrek-kecrek, kita bersihkan rumputnya, kita bawa ke belakang. Iya. Maksudnya itu tanahnya nggih, kita tarik ke belakang, bukan kita angkat nggih. Nanti dijabarkan diangkat. Iya. Setelah seperti ini, iya. Iya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Iya. Ya. Di sini jangan samakan dengan median atau tanah di struktur tempat Bapak Ibu nggih. Iya. Di sini di geruwek aja udah gembur. Namun kita awalnya tetap kita menggunakan ganco Bapak Ibu atau garpu ya. Iya, kita garpu dulu. Iya, biar gembur. Ya, lebih enak untuk mencangkulnya. Ya, seperti itu. Nah, tetap ada gulma, tetap kita ambil Bapak Ibu. Ya. Ya, kita kecrek kembali, kita ambil. Ya. Seperti itu. Ini suatu sistem kerjasama juga Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di rumah maunya sebidang kebun suami istri bisa kerjasama dengan suami istrinya. Seperti ini. Yang satu nyangkul, yang satu membersihkan seperti itu. Biasa seperti itu udah. Iya sudah biasa semuanya nggih. Iya. Oh bisa jadi nggih. Iya. Rencana besok seperti itu. Ya, setelah kita bersihkan, kita garpu, baru kita tarik ke belakang kembali seperti itu. Stream video aja. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Iya. Iya. Nah, enak kan tanahnya di sini karena tanah sudah jadi nggih ini nggih. Ya. Makanya kita sampaikan jangan disamakan tanah sini dengan sana. Bagaimana kalau tanah di sana gersang dan keras, bagaimana caranya bisa seperti ini? Teknis saja nggih. Teknisnya. Bisa digejuk dulu atau dengan alat apa, yang intinya tanah kita bisa kita olah, kita balik dan kita bersihkan. Semakin gembur semakin bagus. Betul Bapak Ibu. Iya. Sampai sana ya Pak? Sampai sana berarti grup 2 selesai nanti. Ini kalau nggak ditonton udah selesai nih. Biasa acting kan. Bertanya Pak. Jadi nanti aja Pak, nanti Pak. Oke. Nanti aja. Oke. Ya seperti itu terus. Cepat sidik ya. Terus empuk lemah kok. Mantap. Luar biasa tanahnya. Saya pikir itunya racunnya yang tajam, terlalu tajam. Loh, rumputnya dalam malah ada rumputnya. Itu rumputnya kalau enggak Ini baru seminggu yang lalu dibalik ini. Ini rumput selalu kita ambil Bapak nggih, harus kita ambil. ditimbun. Ditimbun bisa, namun kita cenderung kita ambil, kita nanti jadikan kompos. Seperti itu. Ada dua macam. Monggo mau ditimbun, namun ala kami di tempat kita
Nah, ini yang kita timbun coba. Nah, Ini tumbuh lagi. timbun dibalik. Yang penting dia berada di dalam tidak akan tumbuh, Bapak. Oh. Yang penting dibalik. Itu jadi pupuk ya, Pak? Iya, bisa. Nah, makanya cara mencangkul yang pertama tadi ala BSM, yang ini Ala kampung. ala biasa, ya seperti itu. Nah, seperti itu. Namun kita menyampaikannya cara mencangkul seperti tadi, yang semula harus kita bersihkan. Dan mencangkul ini kurang lebihnya 25 sampai 30 cm ini, kurang lebih. Namun ini sudah kita gejok. Nah, kita temukan seperti itu. Bisa kita ambil untuk ternak juga bisa. Wah, itu tuh apa namanya? Ember, cari ember, buat pakan enak. Nanti bos. Ya, kita balik. Coba yang ini kita balik. Nah, Kalau tuinya enggak ada. pacule wis gedibel ya. Ini. Oh. Berarti sepuh gini. Kan kono ya. Waktune. Kalau dibalik begini. Ya. Ini kalau dibalik seperti ini caranya. Nah, yang sebelah tetap digarpu. Seperti itu. Asal bukan suket kremah nggak bisa dibalik. Ya, iki bisa angkas ini weh. Jadi kalau begini cocok seperti ini banyak ada jadi mencangkul semuanya nanti dilibatkan. Jadi harus ada lagi. Yes, cukup semuanya jelek ya. Tapi tambah dulu juga gampang. Baik, Bapak Ibu, ini cara menyangkul seperti itu tadi minimal nggih. Ini dan diharapkan ini ibaratnya sudah satu petak. Kalau nanti satu petak penuh nggak ada habisnya nanti nggih. Nah, singkat cerita nggih. Singkat cerita kita langsung nyeteng membuat bedengan. Ya. Nyeteng buat bedengan yang kita ukur yaitu lebar kurang lebih 80 cm. Ya. 80 cm dan ketinggian kurang lebih 20 cm atau 1 kilan atau 1 jengkal. Kurang lebih. Ya, kurang lebih nggih. 80 kali berapa panjangnya? Kalau panjang itu tergantung lahan kita Bapak Ibu. Ya. Melet ya, Pak ya. Melengeri kalau Bapak Ibu kebunnya memang luas lah itu sampai semaput mungkin malahnya. Gimana, Pak? Bagaimana? Lebar ini tadi tak sampaikan lebarnya itu 80, tinggi kurang lebih 20 cm. Jarak antar bedeng kurang lebih 50 cm. Kurang lebih. Ya. Jadi ini fungsinya kita saat membersihkan itu tidak akan merusak tanaman. Fungsinya itu. Iya. Iya. Ya, setelah itu kita rapikan. Pasang musa. Iya, teman-teman, alatnya yang lain monggo. Terus pasang apa nih? Musa. Iya. Kita rapikan Bapak Ibu. Diratakan. Iya. Pakai apa? Itu. Setelah kita rapikan, baru kita aplikasikan pupuk yang kita buat tadi. Teman-teman pembenah tanah dekatkan. Video. Pembenah tanah. Ya, setelah seperti ini Semprot. kalau ini Bapak Ibu, ya, kalau ini tanah kita itu kering, kita semprot dulu dengan air biasa. Kita basahi, nggih. Intinya kita basahi, ya. Dan di sini adalah sudah basah, jadi tidak perlu dibasahi. Ya, saya garis bawahi apabila sudah basah tidak perlu dibasahi. Langsung saja kita aplikasikan yang kita buat tadi yaitu pembenah tanah kita tadi. Ya, pembenah tanah. Dicampur. Iya, pembenah tanah dengan aplikasi 250 ml per 1 tangki atau 15 liter. Ya. Kurang lebih. Itu tahun Berapa mili ini? itu 1 liter Bapak. Itu 1 liter. Ya, berarti itu seperempatnya atau seperempat liter atau 250 ml per 1 tangki atau 15 liter air. Harus air yang bersih atau Air sungai kita di kebun pasti ada tandon atau stok air Bapak. Yang penting Ya. jangan comberan. Iya, betul. Kalau comberan sudah berbau ditambah bau ya. ya, apalagi air liur. Nah, kalau comberan kan berbagai macam sudah kotor itu. Ya, ini aplikasinya adalah yang perlu diperdepan ini Bapak Ibu, aplikasi pembenah tanah 250 ml per 1 tangki atau 1 liter. Apa 15 liter.
Itu 250 liter. 100. 15 liter. 100 mili. 200 setengahnya. Di spray, yang spray. Yang spray, Lek. 250 ml atau seperempat liter per satu tangki atau 15 liter air. Atau 14. Iya, iya, kurang lebih itu Bapak. Dengan lebar 80, jarak antar bedeng 50. Kemudian setelah selesai bikin bedengan, disiapkan campuran spray. 1 galon ini 15 liter Bu ini. Kalau galon produk ini 15, kalau galon produk yang lain 20 liter. Saya nggak berani menyampaikan merek apa itu tadi. Produk ini. Satu tangki. Itu tangkinya yang mana putih? Gitu. Berarti bisa berbagi ya. Bau nggak tadi? Ya, tergantung pembenah tanahnya, pembenah tanah bau ya bau. Pasti bau Pak. Bau. Karena itu limbah-limbah. Iya. Ya, cukup Lek. Diaduk enggak Pak? Ini Pak. Enggak usah. Itu tadi di bawah sudah kekocor 15 liter, saya yakin sudah tercampur sendiri Bapak. Oke. Gua aja kita nyampur di. 15 liter nggih ini kurang lebih nggih. Iya, kita semprotkan ya. Ya. Kita spraykan di median bedeng kita secara keseluruhan satu petak seperti ini Bapak Ibu. Ya. Iya, sampai rata ini diharapkan sampai rata benar-benar rata. Bisa tertutup dengan pembenah tanah kita. Maksud tujuannya biar apa? Ada bakteri sudah terurai dengan pembenah tanah kita. Bisa dipahami nggih? Cukup dispray saja. Dispray ya. Dispray itu sudah akan larut sendiri. Karena kalau itu tadi tanah basah kita basahi dulu, kalau ini ulangi tanah kering kita basahi dulu. Ini sudah basah tidak perlu hanya langsung menggunakan pembenah tanah. Ya. Baik, setelah ini kita kasih apa? Pupuk. Iya. Kompos. Ya, kita pertama sekam. Ya, ini maksud dan tujuannya apabila ada urai cacing akan lari dia. Karena mungkin perih dan sebagainya. Baru MPK padat, atau kalau Bapak Ibu belum memanen pupuk yang kita buat tadi, bisa dengan kohe ayam pedaging. Langsung ditabur nggak apa-apa. Kohe ayam pedaging, namun jangan langsung dari kandang. Sudah didiamkan sekian bulan baru kita pakai. Tapi bagus sama yang tadi dibuat ya. Udah kering. Yang intinya jangan langsung, kurang lebih 1 bulan masih sudah cukup bisa kita maksikan. Kita menggunakan fermentasi. Kalau sekam apa lebih bagus kalau dari kami nggih Pak. Kita kan sudah membuat pupuk. Gitu tadi ada praktek urea cair ataupun kodot padat. Nah, itu padatnya kita aplikasikan sebagai median dan cairnya untuk ngocor. Seperti itu Bapak. Apabila belum memiliki, bisa menggunakan yaitu kohe ayam pedaging, namun jangan langsung. Kering. Yang sudah didiamkan kurang lebih 1 bulan. Dipahami nggih? Oke. Kalau seperti ini, ya ini bisa digunakan menggunakan mulsa. Namun kalau tidak memiliki mulsa, bisa ditutup dengan jerami ataupun daun bambu yang kering. Tujuannya ini kan hanya untuk melembabkan, Menjaga kelembapan. untuk menjaga kelembapan. Dan pertumbuhan. Fungsinya hanya itu. Namun kalau kita menggunakan apa plastik mulsa, pertama juga rapi, kedua untuk menghambat gerak tumbuhnya rumput. Bisa dipedomani nggih? Bedanya itu. Apa harus pakai mulsa Pak? Tidak. Saya jawab tidak. Jawabannya yang tadi itu, oke? Lanjut, Lek. Nyemprot pembenah tanah bagusnya sore ya Pak ya? Nyemprot pembenah tanah itu tidak harus sore, Bapak. Setelah menjelang di apa itu lebih bagus sore. Namun kalau kita nyangkul jam segini diborongke sudah selesai apa nunggu nanti sore, Bapak? Nah, khusus pembenah tanah enggak? Nah, khusus pembenah tanah. Bukan yang lain. Saya menyampaikan. Pak, mau tanya Pak, ini hasil yang urea
tadi ya Pak ya? Bukan. Pokoknya ini kompos. Bukan. Kotoran Ini ayam komposnya tadi. kena lah kira-kira ini. Kotoran ayam daging Udah difermentasi. yang sudah difermentasi. Berhenti Kalau keprok. tanahnya sudah bagus Pak Kabit perlu pembenah nggak? Pak Yusuf. Gimana? Lah makanya beliau menyampaikan Pak Kabit, saya di mana yang Pak Kabit ada. Sorry. Kalau tanahnya sudah bagus perlu ada pembenah tanah nggak? Oke, ini sambil menunggu ini ada pertanyaan guys, tak jawab sebenarnya nanti saja karena waktunya juga banyak yang akan kita kerjakan. Di tempat kami hukumnya wajib Bapak. Hukumnya wajib. Namanya pembenah tanah. SOP itu ya. Ya, SOP kita harus pembenah tanah. Ya. Namun kalau SOP lain saya tidak tahu, namun di SOP kita di BSM ya terus menggunakan pembenah tanah. Wajib hukumnya. Setelah panen nanti pembenahan lagi Pak ya. Jadi per kali Setiap mau tanam. Ya nanti tak sampaikan Pak, nanti aplikasi ke depan tak sampaikan. Oke ya. Setelah ini kita membuat ini ya, kita tertutup seperti ini. Iya. Namanya adalah ini kita tutup dengan sujen ya. Iya, setelah ini yuk alatnya dekatkan teman. Kenyosan. Kenyosan. Nyos. Lubang plastik. Ya, lubang plastik ini. Rumah susah ya. Yang panas lubangi. Yang pakai arang. Ya, bila kita mau menanam itu boleh dengan kenyosan ataupun dengan yang manual yang diputir juga bisa. Sama saja fungsinya sebagai alat Lubang. pembolong, nggih. Pembolong nggih. Seperti itu ya. Jarak pun kita tentukan Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu ini sudah mahir semuanya sebenarnya ini, namun juga perlu saya sampaikan. Kalau kita mau menanam sayuran yang nanti tumbuhnya akan besar ya kurang lebih antara 30 sampai 40 cm. Contoh kobis itu bisa besar. Iya. Kalau tanaman yang jangka pendek, sawi, cetul dan lain sebagainya yang pendek-pendek hanya 1 jengkal bisa. Yang penting kebutuhan tanaman. Iya. Pinter ya. Tapi sebenarnya ini kan Pojok nih. Ya seperti itu. Dan ini antara lubang-lubang ini merapatnya juga bisa dikasih. Nanti untuk tanaman yang lain juga bisa. Iya. Kebutuhan. Ya sesuaikan kebutuhan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya seperti itu untuk walang. Dan andaikan kita masih ingin menanam kembali yang jangka pendek, juga bisa dideselkan kembali antara ini. Diseselke. Iya, dideselke. Iya, itu jangka pendek. Contoh sawi cetul itu ya, ataupun sawi manis itu jangka pendek. Nah, wortel jangka panjang itu Pak. Iya. Bisa dipahami nggih? Oke, setelah itu baru kita diamkan kurang lebih 5 sampai 7 hari baru kita tanami. Maksud nggih? Bisa dipedomani nggih, intinya itu. Jadi setelah kita buat seperti ini sudah jadi baru kita diamkan biar pembenah tanah tersebut bekerja. Jadi jangan langsung ditanami. Namun ini singkat cerita nggih. Nah, singkat cerita sudah 1 minggu. Baru kita tanami, boleh. Iya, cerita disingkat. Kalau nunggu 7 hari sudah penutupan nanti Pak. Nah, sudah pulang. Belum bisa nanam malah sudah pulang ini. Ya ilmunya sampai di sini malah nantinya. Oke, ya seperti itu Bapak Ibu nggih. Ini namanya? Iya, ini namanya pohon atau buah bit. Buah bit. Iya, buah bit. Ya. Buah bit yang rasanya seperti bukan seperti tanah rasanya itu kalau nggak salah itu. Enggak ya, rasanya seperti tanah. Yang manis itu gulanya mungkin. Iya. Namun katanya itu khasiatnya lebih bagus, banyak khasiatnya. Iya, seperti itu. Ini Iya. masuk jangka panjang nih. Ini kurang lebih 2,5 bulan ini, kurang lebih. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan,
melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa. Kelompok 4, petani jaya, Indonesia jaya. Yes, yes, yes. Tanah subur, Indonesia makmur. Petani mulia, sukses, ikhlas, yes. Petani sehat, Beko BSM dirilis, dicium mama, dapat hadiah.